Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga di hari ini, hari yang ketiga di bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan bersama-sama mentadabburi Al-Quran, yang mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini bisa menambah bobot pahala atas ibadah puasa yang kita lakukan. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, akan lanjutkan awasan Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan surah Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30 ya Bu ya. Surat yang ke-30 ayat ke-54. Pembahasan akhir di surah Al-Baqarah. Mundina Mushaf Pribadi Asma halaman 410. Bunyinya Allahul ladzi khalaqakum. Allahul ladzi khalaqakum. Sekarang terus ke benar. Iya. Sakedik terkait dengan qiraah atau al-sanana dina ayat 58 gitu. Di dia ayat kalimat walaqad darabna. Nah, ayat dua pendapat di kalangan ulama nalika dal bertemu dengan dod ya. Nah, lamun dina segi hukumnya sanes kalabat idgham mutajawisain gitu ya. Tetapi ada sebagian ulama yang memasukkan dan ketemu dod itu dimasukkan. Hanya segelintir ulama saja.
jumhur ulama nalika dal mayunan dod maka tetap bunyi qalqalah nida itu ada, yaitu cara bacanya walaqad darabna walaqad darabna, tapi itu dilepaskan dalam ayat ngawas walaqad darabna tanpa dipantulkan. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia terkait dengan fase kehidupan mereka. Hal ini tiada lain untuk menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah kuasa menciptakan segala sesuatunya dengan kalimat kun fayakun, tapi kenyataannya segala yang ada di alam semesta itu melewati proses yang ada. Demikian hanya proses penciptaan manusia. Kawinna jalmi tehnya berasal tina setetes nutfah. Mohon lagi nutfah teh sperma gitu ya. Kemudian berlanjut prosesnya menjadi alaqah. Naon lagi alaqah teh sel yang menggantung di dinding rahim. Sapaling ulama kampung alaqah teh segumpah darah, tapi hadiahkeun aya perkembangan dina segi ilmu. Ternyata alaqah itu bukan segumpah darah, yaitu sel yang menggantung di dinding rahim. Lantaran dina segi bahasa oke alaqah teh sesuatu yang menggantung. Kemudian setelah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Tina kawinna sel anu berbentuk hiji membelah jadi 2, membelah jadi 4, membelah jadi 8, lalu berbentuklah seperti halnya manusia. Kemudian setelah 9 bulan ada dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke alam dunia dengan wujud yang sempurna. Ya. Aya mastakana, aya pananganna lengkap imajari, aya sampeanana, bahkan dibekali dengan potensi dan kemampuan berpikir, ya, fungsi dari panca indera sadayana bermanfaat kanggo anjeunna. Nah, kemudian manusia akhirnya melewati proses yang ada. Mereka ada di masa balita, ya. Kemudian menginjak masa anak-anak, masa remaja. Nah, dina istilah Islam ada aya salasna bu istilah remaja teh. Nu aya mah balik jeung teu acan balik gitu. Mun upara psikolog nya diuningakeun aya masa remaja, yaitu masa perpindahan antara anak-anak dengan dewasa. Tapi lamun remaja tos balik mah nyata kosna semua amal perbuatan yang ia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Da aya kalana murang kami teh Pak pada mulana teh teu pos budak gitu. Di masyarakat urang aya kalana murang kami teh bisa ngabahayakeun jalmi dewasa. Contoh pribados enjing-enjing nembe tadi lah aya laporan di grup RW eta murang kali jam 1 pagi ngabri tah lebet kana gang, lebet kana komplek paling parah petasan. Kira-kira usia SMP da karekam di CCTV, karekam di CCTV kan eta tindakan kriminal gitu. Janten lamun remaja tos midamel perbuatan kriminal ya harus ada sanksi dan hukuman.
Kemudian setelah masa remaja ada masa dewasa. Biasanya masa dewasa itu usianya berapa tahun kalau laki-laki Pak? 15 tahun. Kalau perempuan umumnya ulama fikih mengatakan 9 tahun. Tapi aya oge unsur biologis menjantan titik penilaian balik atau tidaknya. Kalau laki-laki itu kalau sudah mimpi basah. Barangkali istri lamun pakantos haid menstruasi. Kemudian setelah itu menginjak fase kematangan. Fase kematangan usia yaitu usia 40 tahun. Nah, nalika si janin tos mencapai usia 40 tahun itu sudah berada di puncak kematangan fisik, kematangan akal atau pikiran. Nah, pribados sareng Ayub Sayus 40 tahun. Tos kepala 4, nah, sudah 40 tahun. Namun kapungkur matos jantan Nabi ya. Yusuf 40 teh, gitu. Kumagi teu aya deui nabinya. Yusuf 40 tahun ini masa orang ada di puncak kematangan. Mata aya geuning sapali jalmi nyagunya nyarios kieu. Lamun 40 tahun can jadi jalma bener, maka moal bener kahareuna gitu. Tapi lamun geus 40 tahun urang geus berusaha jantan jami soleh, harapannya oleh Allah diberikan keistiqomahan sampai akhir hayatnya. Nah, kata-kata ibu-ibu di Pangkal Yesus seberaha Bu? Cigana ketinggal 35 ya. 35. Nah, 40 tahun teh yuswa matang-matang ya. Bu ada di puncak kesempurnaan fisik dan akal. Nah, maka ibarat hanya bulan, Pak. Bulan kan kawitna ipis. Puncakna nalika bulan purnama, maka akan tipis lagi menjadi hilal atau nabi bulan sabit. Nah, sami jalmi oge kawitna lemah, tetiasa naon-naon, kemudian oleh Allah diberikan kekuatan dan pada akhirnya dengan waktu yang ada, dengan umur yang bertambah, mereka pun akan kembali menjadi lemah. Akan kembali menjadi lemah. Buktosna kumaha nya tinggal dina salira gitu nya. Pribados Yusuf 40 tahun tos seueur uban Pak. Tapi kata-kata Bapak nu di dieu meureun tacan ubanan ya. Sanes Yusuf paanan ta Yusuf pada 50 can ubanan, can wisah. Nah, pribados tos seremutan. Seremutan. Nah, kemudian mulai pandangan rabun kan gitu. Gigi copot satu persatu kan gitu ya Bu ya. Kulit yang kencang menjadi keriput, punggung yang tegak menjadi bungkuk, kapungkur mah lagi 2 atau lebih 3 kilo oge kia. Ayeuna mah kirang tina 1 kilo oge jika norek pingsan. Gitu. Kemudian naik tangga kan gitu. Nah, terus akan berproses menuju dhofin ya, lemah dan akan makin lemah. Nah, hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang telah menciptakan kalian min dhofin dari kelemahan anu kageta teu naon berantai. Tsumma ja'ala min ba'di dhofin quwwah. Kemudian setelah itu Allah jadikan kalian kuat. Sebagian ulama ada yang hanya meringkas. Jadi manusia itu diapit oleh 2 kelemahan di samping 1 kekuatan. Jangan 1 kekuatan diapit oleh 2 kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhofan. Jantan kawitan orang lemah teras dipasian kegiatan, kemudian bakal lemah deui. Jadi 1 kekuatan diapit oleh 2 kelemahan. Naon hikmahna jemaah sekalian? Hikmahnya agar jangan sampai kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Lantaran boleh jadi kalau kekuatan ini terus ada dalam diri kita,
kita akan menyombongkan diri di hadapan manusia, terlebih hanya menyombongkan diri di hadapan Allah. Asa ngarasa pang kuatna, asa ngarasa pang hebatna, asa ngarasa pang pinterna, ya. Pokoknya asa paling pang benerna, gitu. Asa paling pang hebatna. Maka kelemahan yang ada dalam diri kita jemaah sekalian, ini adalah peringatan dari Allah bahwasanya masa muda tidak akan selamanya, masa sehat tidak akan selamanya. Kekuatan yang ada pada diri kita pada akhirnya akan sirna, bahkan akan hilang dengan datangnya kematian atau ajal yang telah Allah tetapkan. Kemudian wasyaibatan, dan akhirnya kita akan menginjak masa tua. Syaibah di dia hartosna nyaeta masa tua, sama dengan haram, ya, ha, ro, dan mim. Ada juga sebagian ulama mengartikan ya syaibah artinya uban, lantaran umumnya orang ketika di masa tua mereka rambutnya berubah, yang awalnya hitam menjadi putih. Menurut para ahli, ketika rambut berubah itu karena memang imunitas tubuh itu mulai berkurang. Imunitas tubuh itu mulai berkurang, jadi kekuatan daya tubuh itu makin berkurang dengan ditandai perubahan warna yang ada pada rambut. Nah, tapi tong khawatir sahabat Kanjeng Nabi anu ngaranna uban teh bisa janten cahaya gitunya di hari kiamat. Maka dianjurkeun lamun jami tos ngawitan sekolah nah 40 kaluhur lamun tos berubah ubana tong dicabut. Maka tidak boleh laki-laki mewarnai rambut mereka dengan warna hitam. Ya. Kalau mau dengan warna yang lain, nah koneng gitu, hijau gitu, mangga gitu ya, regulao mangga. Tapi hidung tekenging. Nah, kalau hitam tidak boleh. Nah, ini peringatan dengan perubahan warna pada rambut, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan apa? Atas kematian atau ajal yang tidak lama lagi akan mendatangi kita. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, kondisi orang seperti aku maha Allah gitu. Kawinna dipasihan, kawinna lemah, terus dipasihan kekiatan, ayeuna lemah deui, ieu katamtosan ti Allah. Dan kita tidak bisa menghindar darinya. Ada sebagian orang berusaha menolak usia tua dengan cara apa? Di antaranya melakukan perkara yang melanggar syariat, seperti hanya melakukan operasi plastik, gitu nyebutnya. Nah, ibu lamun misalkan angkat ke Korea, eta ngaranna kulit bu keriput tiasa kenceng deui, janten si kulitnya ditarik, nah ka pinggir ditarik gitu, terang kumaha carana. Daripada sekantos tinggal model operasi pos gitu, ditarik pak si kulitnya, dugi ka kenceng, ya. Nah, apakah hal itu bisa menolak takdir Allah yaitu kematian datang? Tidak, termasuk hanya masa ayakalana salira kia tapi emutan ke kia. Nah, termasuk hanya perasaan yang ada dalam diri kita. Rata-rata umumnya jalmi lamun tasepuh perawasana langsung sensitif ketimbang masih muda. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sebagai anak, wala taqul lahuma uffin. Ketika orang tua sudah lanjut usia, jangan mengatakan kalimat gitu ya. Karena orang itu ketika makin tua itu hatinya makin sensitif, gampang kasinggung, mudah kasinggung, ya. Maka berapa banyak ya anak
yang mengatakan perkataan dalam pandangan dia perkataan yang biasa tapi berdampak bisa menyakiti kedua hati orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-alim yang maha mengetahui, al-qadir yang maha kuasa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, jadi ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwasanya gambaran dunia yang ada di hadapan kita itu tidak abadi. Buktinya diri kita pun tidak ada dalam satu keadaan. Makin hari bertambah dengan makin bertambah usia, maka makin bertambah kelemahan yang ada pada diri manusia. Ini menunjukkan bahwasanya bagi manusia hendaknya mereka senantiasa kembali kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bertambah usia bertambah dosanya, bertambah maksiatnya. Harapannya makin bertambah usia bertambah pula ketaatannya. Apalagi umur umat Nabi Muhammad itu tidak panjang seperti hanya umat-umat terdahulu. Lamun kapungkur makan anu ngaranna jami teh Pak yuswana palaganja. Dan umur umat itu tidak akan jauh dari umur nabinya. Nabi Nuh alaihissalam dakwahna kirang langkung 850 tahun. Berarti umur umatnya tidak jauh dari umur nabinya. Akan tetapi jemaah sekalian, bagi umat ini jangan berkecil hati. Lantaran tiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nyata malam naon Ibu? Malam Lailatul Qadar. Yang kalau Allah dapati kita sedang beribadah di malam itu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti hanya orang yang beribadah 80 tahun. Kabayang lamun Lailatul Qadar ya kita dapatkan tiap tahun. Tiap tahun orang teh kenging teh Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita orang yang beribadah kepada Allah selama ratusan tahun. Mata momentum Ramadan terlebih hanya 10 malam terakhir hendaknya digunakan untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Di orang lamun Ramadan Pak rame nang masjid, nu paling rame awalna, tengahna, atau nepi akhirna. Awal atau nepi tengah atau nepi akhir. Awal. Buktosna DKM panitia Ramadan karepotan awal-awal Ramadan begitunya. Dugi ka banjir kah jemaah dugi ka meluap keluar. Tapi kadieun alhamdulillah jemaah mengalami kemajuan. Jemaah mengalami kemajuan, maksudnya naon? Safna makin maju. Nah, kedah nama makin ke akhirnakeun makin meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah. Apa yang Rasul lakukan di akhir Ramadan? Dalam hadis sahih dijelaskan syaddal mizar. Rasul lebih mengencangkan kain sarungnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi akhir-akhir malam Ramadan itu jangan tidur Pak, melek ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, meraih Lailatul Qadar. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jangan lamun bapak semangat ngajak orang kali bojo ka masjid awal Ramadan, kedah langkung semangat deui ke di akhir Ramadan mengajak mereka untuk beriktikaf di masjid. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lamun iktikaf teh nyalira ngajak bojona. Nah, sami bapak oge gitu nya, tangtos darah insyaallah tercantum parantos tidak mane. Baik, ayat berikutnya ayat 55.
Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun, dan ketika terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu diistilahkan dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu artinya waktu yang sangat singkat. Ini menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hari kiamat yang akan dialami oleh manusia, waktunya sangat singkat. Istilah kiamat di dalam Al-Qur'an itu banyak. Di antawisna al-qari'ah, al-ghasyiyah, al-haqqah, an-naba. An-naba itu istilah hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, masing-masing istilah tanpa terkait dengan makna yang terkandung di dalamnya. Yuqsimul mujrimuna, pada hari kiamat orang yang durhaka bersumpah atas nama Allah. Ma labithu ghairu sa'ah, kita tidak akan tinggal di kubur atau tidak akan berada di hari kiamat atau di alam mahsyar kecuali hanya beberapa waktu saja, hanya sebentar saja. Kadzalika kanu yufakun, demikianlah mereka itu dipalingkan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kata para ulama, ayat ini menunjukkan akan karakter mereka yang berdosa. Jadi karakter awon anu aya di dunia kabawa ke akhirat, Pak. Jantan lamun di dunia jami anu sok midama dosa asa ngarasa aman tina siksa atau nabi azab Allah, di akhirat juga seperti itu. Mereka beranggapan kalaulah kami mendapatkan siksa seperti hanya klaim orang Yahudi, kalaulah kami masuk neraka kami hanya akan masuk beberapa waktu saja. Para pendosa yang lain pun berkata, kalaulah kami berada di alam kubur kami hanya akan berada di dalamnya sebentar saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya karakter buruk itu, ya, kalau tidak diperbaiki akan ada terus dalam diri kita sampai hari kiamat. Bahkan di ayat sanes, Pak, jami anu ngalakukeun dosa bagi seueur hartana, di akhirat itu akan berusaha untuk menyuap Allah dengan harta benda yang mereka miliki. Seperti hanya ketika mereka di dunia, yang namanya keputusan atau hukuman ada kalanya bisa diganggu dengan apa? Dengan suap. Sehingga hakim tidak memutuskan perkara dengan adil karena bisa dibeli. Ya, jaksa bisa dibeli, pengacara pun bisa dibeli. Dan karakter ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Tapi apakah jemaah sekalian mereka mampu menebus dosa mereka dengan harta yang mereka miliki? Jawabannya tidak. Terlebih hanya di hari kiamat tidak ada harta yang mereka bawa. Tapi da aya karakter dina dirina teh kuring teh asa boga harta. Bisa teu nya dosa ditebus ku harta? Bisa teu nya terbebas dina neraka dengan harta yang saya punya? Ini karakter orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah karena memiliki harta yang sangat banyak. Seperti hanya di negeri kita, banyak orang kayanya. Apalagi mereka yang baru menjabat, itu diketahui harta kekayaan itu berapa. Contoh, staf khusus presiden itu ada yang jauh lebih kaya ketimbang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ngomong 100 triliun hartanya, 2 akan lebih seberapa. Tapi ada perempuan, anak pengusaha, bahkan pengusaha sendiri, hartanya sampai belasan triliun, belasan triliun. Cik ibu beribadah sebadana, ros ari 1 triliun nol na sabaraha hiji. 1 triliun nol na sabaraha hiji? 12. Berarti 12 teh 1000 miliarnya. Leres 1000 miliar. Ibu kantos ninggal atas 1 miliar. Sami. Nah, atau 1 miliar dikali 1000.
Eta teh 1 triliun. Ya, ada staf khusus presiden yang hartanya belasan triliun, Pak. Cigana pinuh masjid atau kamu dicairkan hartana teh. Nah, apakah harta yang dimiliki oleh manusia di dunia bisa menyelamatkan dari siksa neraka? Jawabannya tidak. Maka ketika para pendosa mengatakan bahwa kami di akhirat hanya akan beberapa waktu saja, kalau kami disiksa hanya sebentar, maka di sana ada orang yang mengingatkan. Siapa? Bukan Allah, bukan malaikat, bukan para nabi. Allah berfirman, wa qalal ladzina utul ilma, berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu wal imana dan iman, laqad labithtum fi kitabillah, sungguh kalian itu telah berada fi kitabillah, itu diartikan dengan alam kubur. Sungguh kalian telah berada di alam kubur sampai hari kebangkitan. Fahadha yaumul ba'tsi, maka inilah hari kiamat, hari kebangkitan. Walakinnakum kuntum la ta'lamun, akan tetapi kalian itu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan jemaah sekalian, jami'an berilmu, yaitu para ulama, akan senantiasa mengingatkan manusia bukan hanya di dunia, tetapi mereka pun akan mengingatkan para pendurhaka di akhirat. Ya, akan mengingatkan para pendurhaka di akhirat. Jangan di akhirat lagi anu beriman, anu berilmu mah dakwah gitu. Buktos ayat anu ke-56. Nah, ayat ini juga menjadi dalil bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang kafir di akhirat itu diketahui oleh orang yang beriman. Oleh orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu, diketahui dan didengar. Maka ketika ada kesalahan ucap, ada perkataan yang salah, langsung diingatkan. Ini karakter orang yang berilmu dan yang beriman. Jantan jamin berilmu atanapi nu beriman mah cerewet lamunna teh. Tina naon cerewetna? Tina amar ma'ruf nahi munkar. Khususnya lamun mendakan kemunkaran, mereka akan berusaha untuk mencegahnya. Tong dugi ka aya jami mengklaim berilmu atanapi beriman, ninggali kemunkaran teu aya usaha untuk menghilangkan atau mencegahnya. Bukankah Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, barang siapa yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu cegahlah dengan lisannya. Kalau tidak mampu juga cegahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Dalam artian namun aya jami anu ninggali kamunkaran teu aya usaha kanggo mencegahna, maka dipertanyakan keimanannya, disangsikan keimanannya. Nah, ternyata karakter orang yang beriman seperti ini jemaah sekalian terbawa sampai hari kiamat. Terbawa sampai hari kiamat. Mata anu ngaranna kasayang teh ibu bapak yang Allah muliakan kedah disiplinkeun gitu. Contoh anak kita ya, kalau anak kita tidak dibiasakan melakukan kebaikan, maka dia akan terbiasa melakukan keburukan. Dan yang namanya kebaikan itu perlu latihan. Contoh, kalau ibu bapak mendapati anak pulang sekolah nyimpan sendal atau sepatu sembarangan, tidak disimpan di rak, pada diangkatkan atau nabi diuningakeun. Diuningakeun ibu. Nah, simpan sepatumu di rak. Enjing gitu deh, uningakeun deui. Nak simpan sepatumu di rak sampai tertanam dalam benak dan pikirannya bahwa kalau saya melepaskan sepatu dan sendal harus disimpan di rak. Tak karakter model kita bakal kaangge gitu dugi ka anjeunna dewasa. Nah, sami hana lamun urang ngadisiplinkeun salat. Salat awal waktu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, langsung ambil air wudhu.
Kemudian esok atau lusanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ieu tontonan ke rame-rame bola can gol geuning. Nah, namun teu dipaksakeun gitu nya, maka tidak akan menjadi karakter bagi kita. Tidak akan menjadi karakter bagi kita. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk mendidik jiwa kita, untuk melatih akhlak atau budi pekerti kita, bagaimana agar bisa mendisiplinkan waktu terkait dengan ketaatan kepada Allah. Mata kamari peribados parantos ngabagikan lembaran ibu diawas terkait dengan contoh ya, namanya contoh jadwal kegiatan kita di bulan Ramadan naon wae sih gitu. Ibu-ibu lamun parantos ngahatamkeun Quran di masjid dugi ka 3 atau nepi 4 kalina, apakah selanjutnya tidak menghatamkan Quran? Kan tidak. Bapak-bapak lamun rengse Ramadan hantu sedekah kan gitu. Ya, jangan sampai ketika di bulan Ramadan kita disiplin dalam hal ketaatan, kemudian di luar Ramadan atau akan lebih saat Ramadan selesai tidak ada ketaatan lagi yang kita lakukan. Maka mari kita latih di bulan ini jemaah sekalian untuk membiasakan melakukan hal yang baik, agar nanti di bulan-bulan yang lainnya kebiasaan yang baik itu tetap terbawa. Bahkan kalau kita lihat ayat 56, kebiasaan baik itu akan terbawa sampai di akhir, sampai di hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-57 surat Ar-Rum, Allah berfirman, "Fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum." Maka di hari ini, yaitu di hari kiamat, tidak akan bermanfaat lagi, yaitu alasan mereka yang berlaku zalim. Ngemukakeun alasan naon wae oge moal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yusta'tabun, dan mereka pun tidak diminta untuk taubat atau kembali melakukan ketaatan. Kenapa? Karena hari kiamat adalah hari pembalasan. Bukan hari manusia untuk beramal. Bukan hari manusia untuk beramal. Apapun alasannya, maka tidak akan diterima. Bahkan aya salah wios asar anu ngauningakeun bahwa aya jami dina poenan kiamat henteu midamel kataatan lantaran miskin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu melihat hambaku yaitu Ayub, ya, dia dalam keadaan miskin bahkan sakit, tapi tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka dia pun tidak bisa mengemukakan alasan. Ada orang yang beralasan sibuk pedah dagang, sibuk ngurus harta benda sareng sajadina. Kata Allah, tidakkah kamu melihat hambaku Sulaiman? Di samping kaya penguasa, tapi dia masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah. Jantan para nabi jeung rasul teh jantan role model gitu nya, contoh kanggo orang sadayana dina midamel kataatan. Aya nu teu damang, aya nu miskin, aya nu jadi pembantu pos Nabi Yusuf, aya anu penggembala kambing pos Nabi Musa, aya nu jantan raja pos Nabi Sulaiman nu beunghar deui. Tapi apakah yang terjadi pada diri mereka menghalangi mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah? Jawabannya tidak. Jantan punten, jantan alasan. Nah, ke sholat miskin ya Allah, sibuk ya Allah pedang ngurus harta, lewat. Ya Allah, kita dipasian amanah jantan pejabat, jantan hilaf sholat. Lewat. Tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan. Fa yauma idzil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa hum wala hum yusta'tabun. Dan kalaulah manusia berkata, ya Allah berilah kami kesempatan kembali ke dunia, itu pun tidak akan dikabulkan.
Bahkan ketika manusia dihadapkan dengan azab, ketika mereka menangis, menyesal, bahkan sampai nangis darah pun tidak akan bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang Allah muliakan, tentunya saat kita diberikan kesempatan oleh Allah, ya, kita gunakan sebaik-baiknya, ya, karena terkait dengan ajal dan umur manusia itu tidak ada yang tahu. Yang ada di hari kiamat nanti adalah penyesalan. Yang menyesal bukan hanya mereka yang berdosa saja, yang beriman pun, yang rajin melakukan amal soleh pun, mereka akan mengalami penyesalan. Ngan penyesalannya beda, gitu nya. Ari nu doraka mah nyesal pedah teu tobat, nyesal pedah teu midamel kasayang jeung amal ibadah. Ari nu soleh mah nyesalna teh pedah teu nyeueurkeun ibadah. Ya, menyesal karena tidak memperbanyak ibadah. Jadi kalau ibu dalam sehari membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mung sakali, padahal yang disunahkan itu 100 kali, maka kita akan menyesal. Lantaran geuning pahala nanti agung pisan. Kaluhung teu ngaos istighfar 100 kali tiap kali waktu sahur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali kan. Lamun orang ngaos mung 10 kali itu, maka kita pun akan merasakan penyesalan. Lantaran di hari kiamat pahala akan berbentuk, akan nampak di hadapan kita. Dan pahala yang Allah janjikan itu lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya. Nah, anu tiasa nilai kosge nyata nilai keimanan. Ibu ibadah sabadana ros. Ari ngaos Quran pahala sahuruk sabaraha Bu? Sahuruk pahalana sabaraha? 10 nya punya. Berarti lamun seueur aosan Quran makin seueur oge pahala yang akan kita dapatkan kan gitunya. Janten punten lamun ibu salat tarawih imamna awasana pendek kedah bingah kedah sedih. Cakilanya sahuruk dinilai 100 juta. Berarti 300 juta. Berarti lamun ibu salat tarawih di imaman hoyongna awasan ayatna seueur atau bisa gede. Seueur lantaran boleh jadi kita akan mendapatkan ratusan juta. Berarti lamun aya imam nalika salat tarawih awasana pendek carekan. Merugikan jemaah. Merugikan jemaah lagi saja. Nah, inilah di antara keimanan di mas sekalian. Fungsinya keimanan adalah menilai sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Tetapi yang kita yakini apa yang Allah janjikan itu lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya. Jadi kalau ibu semangat dibayar baca satu ayat 100 juta, maka apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih bernilai, lebih berharga ketimbang dunia dan isinya. Baik, itu mungkin ya jemaah sekalian yang Allah muliakan, yang bisa kita sampaikan. Kita sampai ayat 57 manawi tambah rengse surat Agung teh nya insyaallah akan lanjutkeun di pekan yang akan datang.